Yo guys, di video ini Mimin mengurutkan sesuai waktu atau timeline dari flashback menuju ke waktu sekarang supaya kalian tidak bingung dalam menonton. Yuk kita lanjut. Di episode ini kita akan diperlihatkan beberapa fakta dan plot twist. Yang pertama, orang yang membunuh ayah dan ibu Ji-an bernama Bell dan Lee Song-ju. Kemudian orang yang menyelamatkan Ji-an dalam penyerangan pertama adalah Honda. Di saat Ji-man bergegas menuju rumah duka, ia diserang kelompok musuh. Meskipun Ji-man berhasil selamat, akan tetapi ia terlambat menyelamatkan nyawa kedua orang tua Ji-an. Setelah dewasa, Ji-an diajari cara bertahan hidup, meskipun pada akhirnya Ji-man menolong Ji-an. Ji-an juga diberi pelatihan menembak dengan ketapel. Ketapel ini ia dapatkan saat pelatihan di gunung kemarin. Setelah itu, Ji-man juga mengajari Ji-an menembak dengan senjata api dan memberitahu bagian-bagian dari pistol itu. Beberapa hari kemudian, Ji-an mengungkapkan isi hatinya kepada Ji-man. Ji-an merasa tertekan dengan cara Ji-man membesarkannya. Ji-an merasa berbeda dengan yang lainnya dan merasa kalau ia dikurung. Setelah mendengarkan isi hati Ji-an, Ji-man memberikan tawaran kepada Ji-an. Kalau Ji-an berhasil memukul wajah Ji-man satu kali, Ji-an diberi kebebasan. Semenjak saat itu, Ji-an berusaha keras untuk memukul Ji-man. Ji-an bahkan mengorbankan gajinya untuk membayar biaya pelatihan kepada Pasin. Ji-an meminta Pasin untuk mengajarinya bela diri Muay Thai. Hari demi hari ia berlatih dengan Pasin. Ji-an juga setiap hari berusaha menyerang Ji-man, meskipun itu sia-sia. Tapi itu tidak membuat Ji-an patah semangat. Ji-an terus berlatih hingga ia bisa mengimbangi gerakan Pasin dan bisa menyerang Pasin. Setelah pulang dari latihan, Ji-an melihat temannya yang bernama Cha Min-suk. Cha Min-suk digoda oleh laki-laki brengsek. Cha Min-suk berhasil kabur ketika Ji-an memanggil namanya. Kemudian ketiga lelaki itu mengepung Ji-an. Ji-an berusaha melawan mereka. Ji-an berhasil mengalahkan dua orang dengan ilmu bela dirinya. Orang itu bersiap menyerang Ji-an dengan senjata. Tiba-tiba Ji-man datang menolong Ji-an. Di saat yang bersamaan, polisi datang. Ternyata Min-suk melaporkan kejadian itu kepada polisi. Saat dalam perjalanan pulang, Ji-man mengakui kalau Ji-an semakin kuat dan cepat. Itu pun belum bisa ia gunakan untuk melawan orang yang bersenjata. Kembali ke masa sekarang, Ji-an dan Jong-nim berusaha bertahan dari serangan drone, meskipun pada akhirnya drone itu berhasil memojokkan mereka. Saat mereka terpojok, tiba-tiba semua drone itu terjatuh. Tak disangka, wanita inilah yang berhasil mematikan sistem drone tersebut. Pertanyaannya, siapa wanita ini sebenarnya? Wanita ini berhasil melumpuhkan Bae Jong-nim dan mendapatkan kode. Wanita ini juga berhasil melumpuhkan Ji-an dan mendapat kode warnanya. Wanita ini seperti tahu banyak mengenai Ji-an dan Ji-man. Tiba-tiba mereka dikejutkan tembakan dari luar. Ia berulang kali menyelamatkan Ji-an dari tembakan itu. Ia mengatakan kalau ia datang untuk membantu Ji-an, bukan untuk membunuhnya. Orang ini bernama Min-hee, pemilik kode merah sekaligus kode ungu. Identitas Min-hee berhasil diketahui saat ia menghancurkan drone tadi. Lengan Min-hee terkena tembakan saat ia lengah.
Jian berusaha mengambil pistol itu. Jian menggunakan kaca untuk mengetahui lokasi penembak jitu itu berada. Dengan kecerdasan dan perkiraan yang sangat matang, akhirnya Jian berhasil berpindah posisi menuju pistol itu berada. Saat ia membalikkan sofa untuk mengambil pistol, alangkah terkejutnya Jian melihat ada senapan di bawah sofa itu. Kemudian Min Hee memberikan arahan kepada Jian tentang penggunaan senapan itu. Jian berhasil mengarahkan tembakannya ke penembak jitu, walaupun si penembak jitu berhasil menghindarinya. Tapi itu cukup memberikan waktu Jian dan kawan-kawan untuk mengatur strategi. Di sisi lain, keberadaan mereka sudah dikepung. Aksi baku tembak pun terjadi. Min Hee menyuruh mereka untuk pergi ke gudang di mana tempat Jiman bekerja. Min Hee berusaha melindungi mereka. Beberapa dari pihak lawan terbunuh oleh Min Hee. Min Hee juga berhasil masuk ke dalam gudang, lalu menyuruh mereka untuk ke ruangan rahasia. Ruangan itu membutuhkan kode untuk masuk. Jian sangat panik karena kode-kode yang ia masukkan salah semua. Dan akhirnya ia mengingat perkataan pamannya tentang nomor induk siswa. Akhirnya mereka berhasil masuk. Di saat yang bersamaan, pembunuh bayaran berhasil masuk ke dalam gudang. Pertarungan antara Min Hee versus sekuat pun terjadi. Min Hee sangat cerdas dan cepat. Ia seperti sudah hafal betul area gudang ini. Satu persatu dari mereka terbunuh. Dan sampailah pada pertarungan Min Hee dengan pemimpin mereka. Pertarungan sengit terjadi. Saat Min Hee terdesak, akhirnya racun yang ia gunakan bereaksi, sehingga pimpinan sekuat meninggal. Min Hee memenangkan pertarungan itu. Di sisi lain, Jian dan Jiangnin dihadang oleh orang bertopeng. Ia mengaku sebagai kakak Jian dan meminta Jian memborgol Jiangnin. Entah apa alasan orang ini meminta Jian untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Jian menyerang dan melumpuhkan orang itu, lalu membuka topengnya. Jian tidak mengenal orang itu. Jian sangat terkejut saat melihat banyaknya CCTV, termasuk CCTV yang ada di kamar mandi. Jian sangat marah kepada orang ini. Orang ini berusaha berkata jujur dan menjelaskan apa yang terjadi. Tapi Jian masih terbawa emosi. Tiba-tiba Jiangnin menghidupkan lampu, yang menyebabkan orang ini berteriak kesakitan. Dia mengatakan kalau selama ini dia terpapar penyakit
Xeroderma pigmentosum, penyakit yang membuat orang ketika terpapar cahaya akan merasakan kesakitan. Kemudian Jian memakaikan pakaian yang mengurangi cahaya. Orang ini kita panggil saja Sindrom, biar mudah. Sindrom berusaha menceritakan semuanya, tapi Jeongnim membungkam mulut Sindrom dengan alibi kalau ia mata-mata. Di saat mereka berdua lengah, Sindrom berhasil kabur. Jian berusaha mengejar Sindrom, tapi ia jatuh dalam perangkap. Sindrom juga berhasil melumpuhkan Jeongnim. Kemudian Sindrom membajak monitor CCTV dan berbicara kepada Jian melalui monitor itu. Ia menyuruh Jian membuka laci dan menyuruhnya membaca isi dari berkas tersebut. Berkas itu ternyata berisi tentang ahli waris, dimana kalau Jiman meninggal, maka Jian yang akan mewarisi semuanya. Tapi dengan persetujuan Jian, Jian pun setuju dengan semua isi berkas itu dan menandatanganinya. Setelah itu, Sindrom mengeluarkan Jian dari ruangan tersebut. Jian masih tidak percaya pada Sindrom. Jian menyuruh Sindrom membebaskan Jeongnim, tapi Sindrom tidak mau. Meskipun dalam perjanjian, Sindrom akan menuruti semua perintah Jian. Sindrom memiliki alasan yang kuat untuk tidak membebaskan Jeongnim, karena yang membunuh Jiman adalah Jeongnim. Perkataan Sindrom membuat Jian menjadi dilema. Pada akhirnya, Sindrom membebaskan Jeongnim. Dengan rasa kesal, Jeongnim pun memukul Sindrom. Dengan pistol yang ia bawa, akhirnya Jian berhasil melerai mereka berdua. Dalam keadaan ini, posisi Jeongnim tidak baik-baik saja, karena Sindrom mencoba memberikan bukti bahwa Jeongnim lah yang membunuh Jiman. Jeongnim mencoba membujuk Jian dengan alibi. Jika ia mengklik tombol itu, bisa saja pintu terbuka dan musuh akan masuk ke ruangan ini. Jian semakin bimbang. Selama ini Jeongnim sudah baik kepada Jian. Di sisi lain, Sindrom ingin membuktikan kalau perkataannya benar. Pada akhirnya, Jian memilih mempercayai Jeongnim daripada Sindrom dan menyuruh Sindrom keluar untuk memberikan obat dan senjata kepada Min-hee. Saat di luar, ternyata Min-hee mengenali Sindrom. Dari sini kita tahu siapa yang berbohong. Jian memilih keputusan yang salah. Saat berpelukan, ia dibius Jeongnim, dan Jeongnim mengungkapkan kebenarannya di masa lalu, bahwa orang yang mengurung Jian salah satunya adalah Jeongnim. Ternyata Jeongnim musuh dalam selimut. Sebelum episode ini selesai, ada beberapa hal yang menjadi teka-teki. Pertama, Jeongnim sedang merencanakan apa? Yang kedua, kacamata pemberian Sindrom seperti kacamata CCTV. Semakin seru untuk dinantikan episode 5-8. See you next video.